Cek, cek. Udah masuk suaranya ya? Udah masuk, Mbak, dari suara saya? Udah, Pak. Oke. Terima kasih kepada Putri selaku moderator. Saya kira tadi keynote speaker dulu. Ternyata saya dulu. Biasanya itu kalau seminar-seminar itu pembukaannya itu keynote speaker dulu, baru narasumber utamanya. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Oke, saya dapat kesempatan yang pertama, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang dirahmati Allah, selamat datang dan selamat bergabung di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Teguh Prastautomo. Saat ini saya sebagai pustakawan di UI Yogyakarta. Sebagaimana yang telah disampaikan Mbak Putri tadi, ada beberapa hal yang sudah disampaikan terkait dengan biodata saya, mulai dari nama, tanggal lahir, bahkan malah ya, sampai tanggal lahir juga disebutkan. Kemudian tempat kerja. Saya mengawali karir sebagai pustakawan sekolah di SMP IT Abu Bakar Jakarta sejak tahun 2015, kemudian per 2019 kemarin diterima di UI Jakarta. Pada pagi kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang literasi informasi seperti itu, yang sudah ada pada topik webinar. Dan saya lihat juga ada beberapa peserta yang merupakan guru-guru saya. Ada Bu Indah dari YRC, Masya Allah. Ya. Saya malu ada Bu Indah ternyata. Dari beliau dosen ilmu perpustakaan YRC. Kemudian ada juga Mbak Nuning sepertinya tadi dari Jawa Timur. Beliau salah satu pustakawan prestasi tingkat nasional seperti itu. Jadi nanti mohon untuk bisa juga memberikan koreksi apabila nanti dalam penjelasan saya ada yang kekurangan seperti itu. Karena beliau-beliau ini adalah guru-guru saya seperti itu. Sebagaimana yang sudah disampaikan sambutan-sambutan terdahulu, memang pada era saat ini kemampuan literasi informasi itu sangat-sangatlah penting. Karena apa? Pada masa-masa sekarang ini, terutama 10 tahun terakhir ini, di Indonesia khususnya terjadi ledakan informasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena terjadinya perkembangan teknologi yang luar biasa pula. Mulai dari komputer, internet, kemudian smartphone, seperti itu. Dan bisa dikatakan bahkan sekarang setiap orang itu memiliki smartphone yang terkoneksi dengan internet. Dengan adanya ini, produksi informasi itu setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik itu ada. Ya, sehingga penting sekali kiranya kita sebagai masyarakat informasi saat ini untuk bisa memilih dan memilah ya informasi-informasi yang datang kepada kita. Inilah yang disebut dengan kemampuan literasi informasi, yaitu kemampuan untuk memilih, memilah, dan mendayagunakan informasi itu untuk tujuan kita, untuk tujuan kebaikan. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa pemaparan melalui slide yang sudah saya siapkan. Sudah tampil belum Mbak Putri ya slide-nya? Sudah tampil Mbak? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi terkait dengan tema webinar kali ini adalah memberdayakan search engine guna menunjang kemampuan literasi informasi di era pandemi. Yang saya sampaikan ini adalah hal yang sangat mendasar. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat tahu dan sudah sangat paham. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah aktif di dunia perpustakaan, yang sudah menjadi pustakawan sekian tahun. Tadi saya sudah lihat ada beberapa yang sudah bergelar SIPUS, SIP, seperti itu. Saya yakin ini adalah hal yang sangat mendasar, yang setiap hari akrab dengan kita. Bukan hal yang rumit sebenarnya. Akan tetapi ini perlu kita sampaikan kembali dalam upaya apa? Dalam upaya untuk refreshing mengingat kembali ternyata mungkin ada beberapa hal yang memang perlu kita update kita ingat kembali terkait dengan apa toh search engine itu yang barangkali setiap hari itu kita gunakan. Okay. Kenapa kok untuk menunjang kemampuan literasi informasi di era pandemi Kalau bahasa anak muda itu Bapak Ibu sekalian, dan juga saya yakin juga ini ada juga banyak nih peserta yang dari muda-muda itu di era pandemi ini kebanyakan di masyarakat Indonesia itu pada gabut
pada gabut. Istilahnya itu arek ngopo ya. Kalau seperti kita yang sudah bekerja di perpustakaan itu kebanyakan juga masih WFH ya. Di sekolah juga belum pada masuk, di perguruan tinggi juga belum masuk. Kami di UI ini untuk perpustakaan itu masih menggunakan sistem shift Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk. 1 hari masuk. Yang kemudian orang SS Mana? Itu pun tekan. Dengan pelayanan sangat terbatas ya. Sehingga ketika kami di rumah pun juga ya tadi ketika kami ngepasi tidak shift masuk kerja itu ya, WFH itu karena kami juga gabut gitu ya. Gabut ini mau ngapain itu ya. Meskipun memang ada beberapa penugasan-penugasan ketika kami di rumah, tetapi tentu saja penugasan-penugasan itu tidak seintens seperti ketika di kantor seperti itu. Itulah kenapa penting ketika kita di masa pandemi ini, baik itu kita sebagai yang sudah bekerja sebagai pustakawan, ataupun sebagai mahasiswa, ataupun sebagai pelajar, untuk lebih bisa mendalami kemampuan literasi informasi ini. Sehingga dengan adanya kemampuan literasi informasi ini, kita nanti bisa memanfaatkan kita untuk mencari informasi dan kemudian mendayagunakannya untuk berbagai kepentingan kita. Misalnya bagi pelajar ya untuk mendukung pembelajarannya, bagi mahasiswa untuk mendukung perkuliahannya, bagi kita sebagai orang-orang yang bekerja untuk mendukung pekerjaan kita seperti itu, sehingga kita bisa lebih produktif dan lebih profesional dalam pekerjaan. Kemudian langsung saja itu ya, terkait dengan search engine ini sangat definitif. Apa itu search engine gitu ya? Saya kutip dari Wikipedia, merupakan sebuah program komputer tertentu yang khusus untuk difungsikan sebagai alat bantu atau tools dalam kita ya, sebagai seorang user untuk mencari berkas-berkas yang tersimpan di dalam layanan World Wide Web, ya, WWW atau newsgroup ada sejumlah jaringan komputer seperti itu. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, search engine atau mesin pencari gitu ya, merupakan alat yang memudahkan kita untuk mencari dan menemukan segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Karena di internet itu ada yang berupa informasi, ada data, itu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di internet itu bisa kita temukan dengan mudah melalui search engine. Ya. Yang akrab dengan kita adalah Google, Bapak Ibu. Okay? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah akrab dengan Google. Hampir semua HP Android itu pasti ada Google-nya, ya. Google Search. Padahal kalau kita melihat, gitu ya, search engine itu sendiri memiliki beberapa atau banyak ragam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini ada Yahoo, ada Bing itu dari Microsoft, nggih. Ada Google yang sudah sangat akrab dengan kita. Yahoo beberapa waktu yang lalu, Yahoo salah satu Yahoo Group apa ya, yang itu ditutup gitu ya. Ada Yandex, ada Ax, ada DuckDuckGo gitu ya. Nah, khusus untuk DuckDuckGo ini yang gambar ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah search engine yang seringkali digunakan gitu ya untuk mengakses dark web gitu ya. Tetapi dengan tools tertentu juga. Jadi ada beberapa memang kalau kita berbicara tentang web itu seperti lautan Bapak Ibu sekalian. Yang seringkali kita akses itu bagian atasnya, surfing. Maka istilahnya itu kan surfing gitu ya. Surfing, nanti ada istilahnya ada diving, kemudian ada juga yang menyelam gitu ya. Nanti dark web itu sampai ke bawah-bawahnya. Gitu. Nah, biasanya kalau pengen mengakses dark web itu biasanya pakai yang ini, DuckDuckGo ini. Nanti ada beberapa tools tambahan gitu ya. Kalau mengakses dark web menggunakan Google tidak akan bisa karena Google hanya untuk surfing saja di permukaan. Kenapa sebenarnya? Dunia internet itu sangat luas dia, sangat luas. Itu. Ini terkait dengan search engine. Kemudian apa toh fungsi dan cara kerja? Ini malah seperti kuliah itu ya. Teoritis sekali, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk merefresh ingatan kita kembali seperti itu. Fungsinya adalah menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Ini sangat gampang kita semua ketahui itu ya. Barangkali secara teoritis kita nggak tahu, tapi secara praktis kita sudah tahu. Kalau mau mencari informasi pasti memasukkan kata kunci. Ibu-ibu misalnya, resep bikin nasi goreng, nanti muncul paling atas GoPet gitu. Atau aku nggak tahu, iya saya suka masak. Ini fungsinya ya. Kemudian cara kerjanya secara umum ya. Mesin pencari itu melakukan pendaftaran atau pengindekan dari berbagai macam situs yang ada di internet itu ya. Atau kita kenal dengan sebutan crawling gitu ya. Mesin pencari menggunakan program yang disebut dengan istilah spider
atau laba-laba atau robot atau crawlers gitu ya, untuk mencari konten dari berbagai seluruh internet gitu ya. Hasil-hasil pencarian crawler ini kemudian digunakan mesin pencari untuk membangun data-data itu tadi. Detailnya seperti ini ya. Yang pertama adalah crawling gitu ya. Crawling itu tadi diibaratkan core atau inti dari mesin pencari itu adalah sebuah sistem program khusus atau semacam robot gitu ya, yang disebut dengan crawler atau spider. Kenapa harus disebut spider gitu ya? Karena nanti itu kalau dibuat bagan itu nanti seperti laba-laba Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem itu tangan yang satu itu menjamah ke sana, tangan yang satu ke sana, ke sana, ke sana, ke sana untuk mencari berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Ya. Yang kedua indexing, yang ketiga adalah ranking. Yang pertama crawling. Pada tahap ini, search engine atau mesin pencari menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada di internet ya, yang ada di www, World Wide Web gitu ya. Dimulai dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Ya, misalnya katakanlah kalau kita mencari apa namanya? Mencari jurnal gitu ya. Jurnal. Kita katakan kata kuncinya katakanlah misalnya promosi perpustakaan di era digital ya. Kemudian kita enter, itu nanti mesin pencari atau search engine itu lantas dengan kecepatan sepersekian detik gitu ya, kasat mata itu langsung menjelajahi triliunan halaman. Dimulai dari website yang paling terpercaya. Website yang paling terpercaya di bidang jurnal apa? Tentu misalnya yang berdomain ACID, katakanlah. Kalau di UII ada jurnal.uii.ac.id. Nah, ini website yang terpercaya. Dimulai dari sini. Dimulai dari website yang terpercaya ini, nah, dari website ini, search engine akan menemukan link-link atau tautan-tautan ke website yang lain. Nah, dari website yang pertama tadi, kemudian search engine akan mencari cabangnya lagi ke website yang lain, yang rankingnya di bawah yang pertama tadi. Dari website yang berikutnya tadi, search engine akan mencari lagi ke sana lagi. Sehingga terus bercabang seperti jaring laba-laba. Ya. Itulah kenapa dinamakan crawler atau spiding gitu ya. Jadi seperti laba-laba yang mencari ke banyak arah gitu ya. Mulai dari tengah-tengah. Crawler menjelajahi web gitu ya, dengan menelusur semua link dalam satu website ke page lain atau ke website lain, dan datanya itu nanti akan dimasukkan ke dalam indexing yang akan ada tahap kedua. Seperti itu. Jadi ketika kita pada tahap pertama ini, ketika kita masukkan kata kunci gitu ya, memasak itu ya, cara resep nasi goreng gitu ya. Nanti pada tahap crawling ini mesin pencari akan menemukan website-website yang terpercaya, kemudian tambah lagi nanti website yang rankingnya di bawahnya, kemudian dari sini nanti ada lagi. Jadi nanti ditemukan banyak sekali website. Nah, setelah itu baru setelah ditemukan banyak sekali website yang kira-kira relevan sesuai kata kunci kita, dimulai dengan yang paling terpercaya tadi. Nah, kemudian akhirnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu archiving atau indexing. Dokumen dan halaman yang telah ditemukan atau ditelusuri tadi pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Gitu ya. Jadi setelah ditemukan banyak sekali halaman atau page yang sesuai dengan kata kunci kita, itu nanti akan di list, ya, didaftar di list. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang akan ditampilkan pada halaman hasil penelusuran nantinya. Ini belum tampil Bapak Ibu, baru diindeks di dalam sistem mesin pencari, belum tertampil di layar kita, masih diindeks, tapi sudah di list. Di dalam sistem itu sudah ada daftar listnya, yang ditemukan ABCDEF gitu ya, sudah ada daftar listnya. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang akan ditampilkan pada halaman hasil penelusuran kita nantinya dengan cara memilih dokumen atau data yang paling relevan, ya sesuai kata kunci yang kita masukkan. Akan tetapi, nah ini pada kenyataannya ada ratusan ribu bahkan jutaan dokumen atau data yang bisa dibilang relevan. Ya. Jadi ketika kita masukkan kata kunci itu sebenarnya ada banyak sekali yang relevan dengan data kita. Ya. Itulah kenapa nanti di belakang kita perlu mempelajari memasukkan kata kunci agar bisa mempersempit pencarian yang lebih fokus seperti itu.
Nah, pada tahap kedua ini, tadi ketika ditemukan banyak hasil pencarian, tapi belum ditampilkan di layar yang kita lihat itu ya, masih di dalam sistem, agar bisa tertampil secara sempurna sesuai dengan urutan yang kita kehendaki, itu adalah dilakukan dengan cara ranking. Nah, ini yang ketiga. Jadi crawling, kemudian archiving atau indexing. Indexing itu di list di dalam sistem, baru setelah di list di dalam sistem, sistem apa mesin pencari melakukan ranking, ya, atau pemeringkatan. Yaitu cara mesin pencari dalam melakukan ranking ini sangat rahasia. Jadi mereka punya cara tersendiri. Salah satu yang saya pribadi amati pada saat ini itu ketika melakukan ranking, Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui, saat ini mesin pencari itu ternyata sudah dilengkapi dengan yang disebut dengan artificial intelligence itu ya, atau kecerdasan buatan. Sehingga apa namanya? Halaman-halaman yang sering kita buka, yang sering kita baca, baik itu lewat apa namanya? Lewat internet, bahkan percakapan lewat WA kita dan sebagainya itu terkoneksi dengan artificial intelligence yang kemudian nanti direkam oleh sistem apa mesin pencari yang itu nanti akan menentukan sebagai rankingan ini tadi. Jadi ketika sistem pencari membaca pola apa namanya? Pola baca kita ketika kita membuka browser. Oh ternyata Mas Teguh itu bukanya jurnal, kemudian blog otomotif, kemudian YouTube otomotif, kemudian YouTube tank dan sebagainya. Itu nanti ketika mencari itu dari kebiasaan yang kita lakukan di internet itu tadi akan pula mempengaruhi ranking itu, pemeringkatan itu tadi. Ya. Ada ratusan mesin pencari untuk menentukan pemeringkatan, termasuk dalam hal kata-kata di halaman, jumlah situs lain yang menghubungkan ke sana, dan konten terbaru. Tujuannya adalah untuk mencoba untuk menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Dalam proses ranking, dari jutaan halaman dan dokumen yang relevan, mesin pencari akan memberikan nilai kepada masing-masing data yang menentukan mana yang paling relevan dan dianggap terpercaya sesuai dengan yang kita cari. Ya. Tadi, cara peringkatan ini hanya diketahui oleh pihak search engine itu sendiri, sangat rahasia untuk pengindekan peringkingan ini. Tapi seringkali memang sangat 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 efektif seperti yang kita mau. Itu tadi, karena salah satunya mesin pencari itu sudah terdapat artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang membaca pola-pola browsing kita, keseharian kita ketika di dunia internet, kemudian itu dianggap sebagai database yang kemudian ketika kita mencari lagi data itu akan langsung muncul di bagian paling awal, seperti itu. Ini gambaran kurang lebih tentang cara kerja search engine. Kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Diagramnya gitu ya. Ini tadi adalah crawlernya atau spaghelnya gitu ya, yang bot atau yang mencari gitu ya. Ini yang bertugas mencari berbagai macam data di internet, tangan-tangannya ini nanti merambah kemana-mana mencari data yang relevan kepada kita. Seperti itu. Kemudian setelah ditemukan berbagai macam konten dari berbagai macam website di dunia, itu kemudian diindeks atau di list di dalam sistem mesin pencari. Kemudian setelah itu ada pemeringkatan. Nah, akhirnya tertampillah seperti yang kita cari itu ya. Kita mencari di Google itu nanti misalnya halaman pertama, halaman kedua, itu pada tahap ketiga ini, pada tahap ranking yang sudah di ranking ini. Itu kurang lebihnya gambarannya. Nah, agar pencarian kita efektif, karena tadi sudah kita bahas bahwasanya di dunia maya itu di internet itu terdapat banyak ribuan bahkan jutaan website ya yang seringkali kita ketika mencari itu memerlukan apa namanya banyak waktu gitu ya, banyak banyak timing gitu ya. Ada beberapa trik agar kita mencari informasi itu lebih efektif. Seperti itu. Yang pertama adalah pastikan kita menggunakan kata kunci yang tepat. Atau kata kunci yang tepat. Misalnya katakanlah kita ingin mencari file tulisan atau jurnal atau buletin terkait dengan perpustakaan. Katakanlah contohnya promosi perpustakaan. Kita bisa menggunakan fitur pencarian advance atau pencarian lanjutan. Tapi bila tidak, kita bisa langsung seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Promosi perpustakaan .pdf. Nah, dengan seperti ini, kita menggunakan kata kunci yang tepat, maka nanti yang tertampil itu pasti terkait dengan jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, artikel-artikel atau makalah-makalah terkait dengan promosi perpustakaan yang berformat PDF.
Tapi ketika kita hanya menggunakan kata kunci promosi perpustakaan, gitu ya, nanti yang muncul tuh macam-macam Bapak Ibu. Ada video promosi perpustakaan, ada blog yang mengulas promosi perpustakaan, ada makalah PDF perpustakaan dan sebagainya. Tidak fokus, gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya menggunakan teknik boolean, gitu ya, and, or, and not, ya, dan not, gitu ya. Ini sudah saya yakin sudah akrab Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita juga refresh di belakang. Yang selanjutnya yang paling mudah, yang paling jamak itu ya, adalah mengetikkan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Gitu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, yang paling sering adalah apa namanya? Apakah status hubungan Lesti dan Rizky Bilar? Ya, itu ya pakai tanda tanya itu ya. Itu seperti itu jamak dicari juga ya. Sehingga nanti mesti akan ketemu berita. Oh ternyata Rizky Bilar dan Lesti itu status hubungan seperti ini gitu ya. Ada itu seperti itu. Dengan mengetikkan pertanyaan itu juga bisa memberikan efektivitas kita dalam mencari informasi di internet. Ada lagi contohnya misalnya, bagaimana cara buku itu ya. Nanti akan muncul itu ya. Dengan mengetikkan pertanyaan di kotak pencarian. Seperti itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, teknik boolean itu ya. Misalnya katakanlah kita mencari itu ya. Dengan teknik boolean ini bisa mempersempit selain tadi mengetikkan kata kunci yang tepat, kemudian menuliskan pertanyaan itu ya. Kita juga bisa menggunakan teknik boolean. Apa itu teknik boolean? Menggunakan tiga kode ini, or, and, dan not, seperti itu. Ketika kita menggunakan kata kunci or itu ya, katakan seperti ini, jeruk or apel ya. Artinya kita membutuhkan dokumen yang memuat salah satu dari kata-kata tersebut, tidak peduli yang mana. Baik itu jeruknya ataupun apelnya, gitu ya. Seperti itu. Jeruk or apel. Pasti nanti yang muncul adalah kata-kata kunci di situ. Yang ada jeruknya atau ada apelnya. Tak peduli yang mana. Oke, ada jeruknya, ada apelnya akan muncul. Seperti itu. Ketika kita menggunakan kata kunci N, gitu ya, katakanlah jeruk and apel, gitu ya, artinya kita hanya membutuhkan informasi yang memuat kedua kata itu di internet. Misalnya katakanlah hanya ada jeruk, nggak akan dimunculkan. Hanya ada apel, nggak akan dimunculkan. Tetapi kalau ada jeruk dan apel, baru akan muncul. Nah, jadi ketika kita bisa membedakan Bapak Ibu sekalian, kalau mengetikkan jeruk, apel, itu saja nanti kemana-mana, tidak fokus. Tetapi kalau menggunakan kata jeruk dan apel, maka kita hanya akan disuguhkan atau ditampilkan informasi-informasi yang di dalamnya ada kata-kata jeruk dan apel. Seperti itu. Kalau nggak ada kata-kata itu, meskipun ada satu website misalnya, ada di sana ada kata jeruknya, nggak akan dimunculkan karena nggak ada kata apelnya. Pun demikian ketika ada website yang lain, terdapat kata apelnya, tapi nggak ada kata jeruknya, maka nggak akan ditampilkan di hasil pencarian kita. Yang ditampilkan hanya adalah yang ada jeruk dan apelnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah not, ya. Artinya kita membutuhkan dokumen dengan kata ini, tapi tidak dengan kata yang lain. Katakanlah jeruk not apel, gitu ya. Berarti kita hanya akan ditampilkan kata-kata yang jeruk saja, tidak ada apelnya, tidak pakai apel, seperti itu. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknik boolean yang bisa mempersingkat dan mengefektifkan pencarian kita ketika di internet. Nah, terkait dengan hal itu tadi, kita juga bisa menggunakan fitur pencarian lanjutan atau fitur advanced searching gitu ya, yang ada di Google Search Engine. Saya yakin juga di pencarian-pencarian lain juga ada, nanti monggo bisa dieksplor sendiri menu-menu yang ada di pencarian yang lain. Tapi karena yang familiar dengan kita adalah Google, maka ini yang saya contohkan misalnya di Google. Ya. Kenapa kita menggunakan fitur pencarian lanjutan seperti ini? Seperti yang sudah saya singgung di awal, misalnya katakanlah saya pengen mencari jurnal atau artikel terkait dengan promosi perpustakaan. Ya. Ketika saya hanya mengetikkan kata kunci promosi perpustakaan, kemudian saya enter, maka nanti yang muncul itu macam-macam. Ada video promosi perpustakaan, ada artikel di blog tentang promosi perpustakaan, termasuk ada juga jurnal tentang promosi perpustakaan. Tapi kan tidak efektif ya, kemana-mana hasilnya. Nah, dengan pencarian lanjutan ini nanti,
kita akan lebih bisa memfokuskan pencarian kita sehingga data-data yang ditampilkan di search engine itu akan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, ini contohnya seperti ini, tertampil seperti ini. Ketika kita mengetikkan promosi perpustakaan di search engine gitu ya, kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Guys, ada yang blog, ada yang macam-macam, ada blogspot, ada perpustakaan, ada DPM dan sebagainya. Hasilnya tidak sesuai dengan saya inginkan, padahal saya itu pengennya adalah jurnal itu ya, artikel-artikel jurnal atau makalah atau paper seperti itu. Tapi ternyata ketika saya mengetikkan promosi perpustakaan saja, ya, hasilnya kemana-mana dan tidak sesuai dengan yang saya kehendaki. Nah, setelah itu saya akan memanfaatkan fitur pencarian lanjutan atau advanced searching, yang mana fitur itu nanti bisa kita temukan di menu setting atau pengaturan seperti itu. Kalau pakai bahasa Inggris bisa setting, kalau misalnya default-nya pencarian itu menggunakan bahasa Indonesia, maka akan pengaturan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena hasilnya belum sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya mengklik gitu ya, menu setting ini, kemudian akan tertampil advanced searching gitu ya, advanced search atau pencarian lanjutan kalau bahasa Indonesia. Ini akan kita klik, ya saya klik seperti ini, klik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti akan ada banyak kolom-kolom gitu ya. Tapi yang saya butuhkan ketika saya ingin mencari artikel gitu ya, tentang promosi perpustakaan gitu ya, itu adalah yang paling awal di benak saya adalah tipe file gitu ya, tipe filenya. Ketika saya mencari artikel tentang promosi perpustakaan agar muncul di pencarian, itu yang paling pertama adalah saya ubah tipe filenya. Di sini ada kotak tipe file, kemudian saya pilih yang PDF, kemudian saya klik advanced search di sini. Maka langsung akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul itu nanti pasti adalah artikel-artikel atau paper atau jurnal-jurnal yang terkait dengan promosi perpustakaan. Tidak seperti yang di awal tadi gitu ya. Kalau di awal tadi kan ada blog, kan kalau kita scroll ke bawah lagi nanti ada video, ada berita, ada macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan fitur advanced searching tadi, maka kita akan bisa menemukan file-file yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan yang kita kehendaki seperti itu. Tadi contohnya ketika saya memilih bentuk file ini PDF gitu ya, itu nanti yang muncul adalah file-file PDF yang ini merupakan paper, jurnal, maka dan sebagainya terkait dengan promosi perpustakaan seperti itu. Ini juga bisa Bapak sekalian misalnya bentuknya video atau apa nanti ada, mungkin nanti bisa ekspor seperti itu. Ada juga tentang bahasa ini, language bahasa di sini. Kalau memang kita menghendaki hanya artikel-artikel bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia seperti itu. Region itu negara, dari mana? Dari Indonesia aja. Kalau memang kita pengen artikelnya dari Amerika misalnya, baca negara Amerika aja, bahasa Inggris seperti itu. Sehingga nanti kita lebih spesifik pencariannya dan lebih efektif dalam kita menemukan informasi yang kita kehendaki. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nanti Pak Moderator tolong ketika saya, dirasa sudah mau habis, kurang 10 menit misalnya, nanti diingatkan. Saya kalau bicara suka kemana-mana, ya, nggak bisa direm. Kemudian selanjutnya adalah dengan sumber informasi. Di internet itu Bapak Ibu sekalian, karena internet itu pisau bermata dua gitu ya. Pisau itu bisa digunakan untuk masak, tapi mohon maaf bisa juga digunakan untuk mencelakai orang lain gitu ya. Maka kita harus pinter-pinter ya, harus benar-benar terampil dalam menggunakan atau memanfaatkan internet itu sebagai kebutuhan produktivitas kita. Jangan sampai kita memanfaatkan internet untuk hal-hal yang nggak baik seperti itu. Nah, itulah kenapa penting kiranya kita mengetahui sumber-sumber informasi di internet yang baik itu, yang relevan, yang valid, yang jauh itu seperti apa. Ini ada sumber primer dan sumber sekunder dan sumber tersier. Ini sekilas saja. Nah, di internet juga terdapat yang disebut dengan yang saya istilahkan dengan basis data atau database, gitu ya, yaitu kumpulan koleksi informasi, gitu ya, yang terdiri dari salinan artikel ilmiah yang disusun dalam bidang-bidang tertentu. Artikel ilmiah yang ada pada database ini telah dianalisis kontennya dan ditentukan topiknya, sehingga ketika kita mencarinya berdasarkan topik atau subjek tertentu, bisa kita temukan. Pencarian database dapat dilakukan berdasarkan field, yaitu judul, penulis, subjek, dan sebagainya.
atau menggunakan pencarian berdasarkan kata kunci. Keuntungan melakukan pencarian dengan database ini adalah hasil yang didapatkan akan lebih relevan dan fokus sesuai dengan tujuan pencarian. Database ini lebih cenderung ke informasi-informasi yang berbasis ilmiah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini ibaratnya sebuah ilustrasi saja, ya, yang saya istilahkan dengan database dan search engine, gitu ya. Yang intinya adalah, saya baca sekalian di sini, tapi yang ingin saya sampaikan secara umum, database itu lebih kepada informasi-informasi yang bersifat akademis, ilmiah, kemudian misalnya kita mencari ensiklopedi, kemudian video, kemudian penelitian dan sebagainya itu melalui database. Kalau search engine itu ya, mesin pencari yang bersama kita ketahui itu lebih pada ya yang ilmiah ya ada, ya yang populer ada, bersifat lebih umum seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian tentang database itu ya. Informasi baik dari database maupun search engine berguna sesuai dengan kebutuhan informasi dan keduanya perlu juga dievaluasi terkait dengan akurasi dan kredibilitasnya. Ada beberapa contoh faktor yang mempengaruhi informasi ilmiah, khususnya informasi yang dipublikasikan secara daring atau online. Oleh siapapun dengan suatu opini atau ide. Perlu kita melakukan evaluasi-evaluasi tertentu dengan berbagai macam teknik. Nanti akan kita bahas juga di belakang. Ini. Contoh beberapa mesin pencari Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan di awal, ada Bing, DuckDuckGo, ya, Yahoo dan sebagainya. Nah, ini adalah database. Kalau di Indonesia, nah ini ternyata nggak tampil ya linknya ya. Neliti.com gitu ya, neliti.com, kemudian ini Perpusnas, ada irisos.perpusnas.id, ada IOS gitu ya. IOS ini database juga, onesearch.id, ada Garuda rujukan digital, ini ristekbrin.go.id. Ini beberapa database lokal yang bisa kita manfaatkan, terutama ketika kita melakukan penelitian, ingin buat paper, jurnal dan sebagainya, nanti lebih baik kita langsung akses ke database yang di sini. Dengan beberapa sumber-sumber informasi yang ilmiah dan juga yang populer, ya. Yang ilmiah misalnya kredibilitas penulis diberikan ya biasanya akademis dengan kepakaran pada subjek tertentu. Kalau artikel-artikel populer di internet ya, kadang penulisnya anonim, kadang cuma disebutkan inisial, gitu ya. Seperti itu. Kemudian audiennya untuk ilmiah, ya biasanya untuk peneliti, mahasiswa dan sebagainya. Seterusnya bisa nanti dibaca, gitu ya. Kemudian yang bagian terakhir ada tentang hook, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bahas beberapa hal terkait dengan search engine, kemudian teknik pencarian cara kerja search engine itu sendiri, kemudian teknik-teknik pencarian ketika kita mencari menggunakan search engine agar lebih efektif dan lebih efisien seperti itu, kemudian juga beberapa hal terkait dengan informasi yang ada di dunia internet, baik itu informasi ilmiah maupun informasi populer. Nah, yang terakhir adalah tentang hook, Bapak Ibu sekalian. Ini penting saya sampaikan kenapa, gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini negara kita itu bisa dikatakan terbelah gara-gara hook, gitu ya. Mohon maaf banget. Kita sebutkan ada istilah kampret, ada cebong, gitu ya. Kalau kita lihat, saya itu kan juga main Twitter, Bapak Ibu sekalian. Di Twitter itu kalau mereka perang itu luar biasa, gitu ya. Mereka tuh mohon maaf saling melempar hook gitu ya, melempar hook dan sebagainya. Ini harus kita waspadai, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang bergelut di bidang perpustakaan, yang setiap hari kita bergelut di bidang informasi itu ya, termakan hook gitu ya. Gimana cara kita mengetahui itu hook atau tidak? Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Hook merupakan kabar palsu, intinya itu aja. Kabar palsu yang sering muncul di internet. Sebenarnya tidak hanya di internet. Hook itu bisa macam-macam gitu ya. Bahkan lewat waktu itu ya, zaman dulu itu gedok ular itu bisa juga hook gitu ya. Tapi pada masa ini, konteks kali ini adalah lewat internet. Karena apa? Hook itu lewat dengan adanya internet, hook itu lebih cepat untuk menyebar, lebih cepat diproduksi, lebih cepat memberikan efek yang luar biasa. Intinya sharing sebelum sharing. Gitu ya. Penyebarannya bisa via email, bisa via sosial media, bahkan yang paling cepat itu bisa via WA. Gitu ya. Tinggal belum dibaca,
langsung di-share. Belum dibaca, langsung di-share. Seperti itu. Itu tidak baik. Nah, kenapa kok sebagian orang itu tega-teganya, mau-maunya menyebarluaskan atau memproduksi berita palsu? Nah, yang pertama, yang paling utama, perlu kita ketahui adalah untuk menunjukkan keberpihakan, misalnya. Oh, misalnya katakanlah, mohon maaf sekali lagi saya sebutkan, Cipong berpihak pada sana, apa itu berpihak pada sana, gitu. Ini menunjukkan keberpihakan. Gitu ya. Saya itu ternyata pihaknya sana loh, saya pihak sana loh, gitu ya. Sehingga mereka membuat hoax untuk menjatuhkan pihak lain. Kemudian juga untuk menunjukkan identitas atau sebagai cara untuk menyatakan kedekatan diri dengan komunitas tertentu. Kemudian ingin menunjukkan komitmen terhadap nilai yang diusung dalam suatu berita. Yang mereka buat tentu saja. Ya. Jadi mereka tuh membuat berita dengan tujuan untuk menaikkan entah itu popularitas, entah itu citra, entah itu kepentingan mereka buat hoax. Gitu ya. Yang terakhir adalah ingin memperoleh keuntungan finansial dengan tersebarnya berita itu. Misalnya dengan menyebarkan berita clickbait. Di Kulon Progo terdapat orang hamil mengeluarkan sapi. Wah, clickbait sekali itu judulnya. Ternyata orang hamil pagi-pagi mengeluarkan sapi dari kandang kan itu clickbait itu ya. Dapat sial, dapat adsense seperti itu. Tuh. Apa potensi yang dapat muncul dari persebaran berita palsu tentu saja, dan ketidakmampuan kita dalam membedakan apakah itu palsu atau tidak. Nah, yang pertama, masyarakat terpecah belah. Ini sudah kita rasakan ketika pemilu kemarin, benar-benar pemilu tahun 2014 kemarin. Dimulai dari sana benar-benar kita terpecah. Dari pemilu 2014, kemudian pilkada DKI, kemudian pemilu 2019, bahkan sampai sekarang gitu ya. Pihak-pihak yang bersaing di pemilu sudah rukun, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, netizen masih terbelah. Gara-gara hoax itu tadi, masih ada cebong, ada kampret seperti itu. Bahkan sekarang ada apa namanya? Mohon maaf saya sebutkan lagi, ada istilah kadrun sama istilah apa itu ya. Ya Allah ya. Ini menjadikan bangsa kita terbelah, nggak boleh seperti itu. Ya. Kita sebagai orang-orang di bidang informasi harus senantiasa mengingatkan hal ini. Kemudian potensi selanjutnya, potensi buruk tentu saja, kebenaran menjadi tersamarkan. Gitu ya. Sehingga kita ragu, ini info itu benar nggak sih? Gitu ya. Ini berarti benar nggak sih? Kita ragu-ragu. Kok berita sana kok mengatakan ini, berita sini kok mengatakan seperti ini. Jadi sebenarnya sih ini bahayanya hoax. Gitu ya. Ini bahayanya hoax. Itu. Akhirnya, masyarakat itu menjadi skeptis terhadap media. Media apapun, media mainstream ataupun media akan berangkat dari skeptisme masyarakat dari media mainstream itu artinya menimbulkan hukum tadi gitu ya. Karena apa? Kepemilikan media mainstream tentu saja ya, didominasi oleh beberapa pemain. Kita udah banyak tahu lah pemilik pemilik Global TV itu politisi, pemilik RCTI juga politisi, pemilik TV One juga politisi dan sebagainya gitu ya. Jadi kadang ketika kepemilikan ini didominasi oleh beberapa orang saja, katakanlah misalnya RCTI Group itu ya, itu apa namanya, yang punya RCTI, kemudian MNC Group, MNC, RCTI dan sebagainya itu hanya dimiliki oleh satu orang gitu ya. Ini menjadikan kita skeptis tentu saja, ketika apalagi satu orang itu memiliki afiliasi ke partai politik tertentu, sehingga kita ketika ada pemberitaan di sana, udah duluan kepentingan dia gitu ya. Sehingga inilah yang menjadikan juga banyak masyarakat mengambil berita-berita dari kanal alternatif gitu ya. Media sosial, Twitter dan sebagainya. Parahnya dia masyarakat tidak bisa menyaring ketika skeptis dengan media mainstream, mengambil berita dari media-media online, media-media sosial, tapi dia tidak bisa menyaring berita itu, akhirnya termakan hoax seperti itu. Keberpihakan terhadap satu isu sehingga kita secara objektif memaparkan fakta yang ada. Ya, tadi ketika media utama sudah dimiliki oleh beberapa orang pemain, apalagi dia berafiliasi kepada partai politik tertentu, katakanlah, dia ada isu tertentu berpihak pada sana, ya, sehingga tidak bisa objektif. Nah, ini yang paling penting. Akan saya sampaikan dua cara, ya, dua metode. Ini yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana cara kita agar kita bisa tahu ini hoax atau bukan. Ya. Saya yakin Bapak-Ibu sudah akrab dengan hal ini. Gitu ya. Yang pertama adalah teknik escape. Gitu ya. Escape itu kalau
Di film itu saya pernah nonton film Sylvester Stallone itu ya, escape kan gitu ya, kabur dari penjara itu ya. Escape itu keluar, katakan seperti itu. Nah, tapi ini bukan escape keluar itu ya. Ini escape merupakan singkatan. Ini escape. Yang pertama adalah evidence atau bukti. Nah, apakah fakta itu, katakanlah misalnya ada berita itu ya, apakah berita atau fakta itu juga dengan terbukti ya, atau ada buktinya? Nah, ini harus di cross check dulu. Ketika kita membaca berita, apalagi berita-berita dari sosial media, jangan lantas satu berita itu kemudian kita jadikan acuan, jangan. Ya, cari dulu bukti dari berita yang lain. Kita cek silang, gitu. Evidence atau bukti. Yang kedua, source atau sumber, atau siapa yang buat, siapa yang bikin, media mana. Ya. Ada nggak, katakanlah kalau berita, misalnya berita, ada nggak redakturnya, ada nggak kantornya, dan sebagainya. Ini perlu. Gitu ya. Kira-kira mereka bisa dipercaya nggak aja? Kalau hanya berita-berita dari antah berantah yang nggak tahu penulisnya siapa, gitu ya. Jangan langsung dipercaya, gitu ya. Meskipun ketoknya benar, gitu ya. Kemudian konteks. Nah, ini informasi ini dalam konteks apa, gitu ya. Jadi apa yang tertuang dalam teks, gitu ya, itu harus dipahami sebagai konteksnya seperti apa. Seringkali teksnya berkata A, ternyata konteksnya B, nah, menjadi masalah. Maka dari itu kita jangan terburu oleh nafsu kita pengen men-share berita itu, karena berita itu judulnya itu udah wah, itu sudah clickbait, lantas kita share. Wah, jangan, kita amati dulu. Ada bukti tidak, sumbernya dari mana, konteksnya apa. Nah, itu konteksnya apa. Yang selanjutnya adalah audiens. Kira-kira ini berita untuk siapa toh? Apakah untuk masyarakat umum atau kalangan pustakawan saja? Ada tuh Bapak Ibu sekalian, berita hanya untuk kalangan tertentu. Ketika dibaca masyarakat umum, ya masyarakat umum akan salah paham seperti itu. Baca dulu. Ketika kita menerima, kira-kira ini hanya untuk siapa toh? Oh, hanya untuk grup ini saja. Ya wes, berarti jangan di-share keluar. Misalnya. Itu. Execution atau penyajian atau pemerpresentasian. Kira-kira tuh berita itu disajikan seperti apa? Tata bahasanya, kalimatnya, susunannya seperti apa? Ya, biasanya media-media kredibel itu memiliki standar yang ketat Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa namanya? Dengan penyajian bahasa dan kalimat-kalimat. Tuh. Yang terakhir adalah purpose gitu ya. Apa toh alasan ini dibuat? Kita harus bisa menemukan kira-kira berita ini dibuat alasannya apa. Gitu. Ini harus kita penting. Jadi sebelum kita mempercayai suatu berita, teknik escape ini perlu kita terapkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah crab test itu ya, teknik crab itu ya. Nih, tadi yang pertama Bapak, teknik. permisi. Iya, udah habis. Saya sampaikan bahwa waktunya sebentar lagi habis. Oh iya, ya, ini makasih Mbak. Ini tinggal ini saja. Tinggal 2 slide lagi, Iya. slide ya. Yang selanjutnya adalah crab test Bapak Ibu sekalian. Langsung aja bisa kita amati di sini. Tadi ada escape ya. Nah ini. Yang pertama C, currency gitu ya. Kualitas gitu ya. Relevan gitu ya. Karena relevan ini berkaitan dengan tingkat kepentingan antara informasi yang diperoleh dengan hasil pencarian yang dibutuhkan. Kemudian authority, tadi ada sumbernya. Kemudian akurasi, kemudian purpose atau tujuan. Hampir mirip-mirip sebenarnya, hanya beda istilah saja. Ya, hanya beda istilah saja. Terkait dengan teknik CRAP ini, untuk lebih memudahkan, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada berita, katakanlah currency, terkait dengan currency. Ada berita, kita ajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Kapan berita ini diterbitkan? Jangan-jangan ini berita tahun lalu, kemudian di-share ulang untuk tahun ini. Nah, berarti tidak relevan. Itu salah satunya. Kemudian terkait dengan relevance, authority, dan sebagainya, bisa kita bahas di sini. Monggo bisa diamati sebentar untuk bisa apa namanya memahami. Kemudian selanjutnya adalah ini lihat yang terakhir. Nah, ini terkait dengan jejak digital. Ini tambahan saja. Yang pasti ketika kita menulis segala sesuatu di internet, itu apa namanya akan terekam jejak digital kita. Jangan sampai kita salah nulis, salah komentar, salah bikin status, karena itu akan bertahan sampai bahkan puluhan tahun ke depan, gitu ya, di jejak digital kita. Yang terakhir adalah data digital. Jangan sampai kita ini sekedar tambahan saja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita apa namanya mengupload data-data penting kita di katakanlah KTP, KK dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu pengen mencoba, katakanlah coba, kan apa
contoh NIK dan KK. Nanti di internet itu banyak sekali gambar-gambar KK dan NIK dan KTP tersebar. Terus saya kadang lihatin dia. Kok yo orang-orang itu kok yo mereka mengupload NIK mereka, KTP mereka secara gamblang di internet itu banyak saya temukan. Kalau mereka disalahgunakan kan ada rugi mereka sendiri gitu ya. Itu terkait dengan sedikit yang saya sampaikan terkait dengan informasi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa kita eksplor melalui tanya jawab karena memang ini hanya pemantik seperti itu. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Putri selaku moderator. Semoga.